itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Jadi, karbon membutuhkan 4 elektron lainnya untuk membentuk ikatan kovalen. Atom juga bisa berikatan kovalen yang kuat dengan sesama atom karbon, sehingga akan membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Senyawa karbon dapat terbentuk dengan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon rantai yang terbuka maupun rantai yang tertutup yang tidak bersifat aromatis. Sedangkan hidrokarbon aromatik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap selang-seling yang membentuk sebuah cincin yang disebut dengan cincin benzena. Nah, di dalam hidrokarbon terdapat senyawa heksana, heksena, dan heksuna. Apa sih perbedaan dari ketiga senyawa itu? Kalau heksana itu merupakan senyawa hidrokarbon alkana yang mempunyai rumus C6H14. Sedangkan heksena merupakan senyawa hidrokarbon alkena yang mempunyai rumus C6H12. Kalau heksuna merupakan senyawa hidrokarbon alkena yang mempunyai rumus C6H10. Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin lagi, dari ketiga senyawa itu semuanya diawali oleh kata heks. Apa sih maksud heks itu? Ternyata kata heks itu menunjukkan adanya 6 atom karbon pada ikatan senyawa itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin juga, dari ketiga senyawa itu mereka semua memiliki akhiran yang hampir sama. Heksana, heksena, heksuna. Nah, apa sih maksudnya? Kalau ana itu menunjukkan adanya ikatan rangkap tunggal yang terjadi antar atom karbon. Kalau ena menunjukkan adanya ikatan rangkap 2 yang terjadi antar atom karbon. Sedangkan una menunjukkan adanya ikatan rangkap 3 pada antar atom karbon. Nah, dari ketiga senyawa itu ternyata masing-masing dari mereka itu punya isomer. Apa sih yang dimaksud dengan isomer itu? Isomer adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, di sini aku bakal kasih lihat 3 isomer dari heksana, heksena, dan heksuna. Kita mulai dari senyawa yang pertama, yaitu heksana. Isomer pertamanya ada ini. Nama dari isomer ini adalah N-heksana. Isomer yang kedua adalah ini. Nama dari isomer ini adalah 2-metilpentana. Lalu isomer yang ketiga adalah ini. Nama dari isomer ini adalah 2,2-dimetilbutana. Masuk ke senyawa yang kedua, yaitu heksena. Nah, isomer pertamanya adalah ini. Nah, nama dari isomer ini adalah 1-heksena. Lalu isomer yang kedua adalah ini. Nama dari isomer ini adalah 2-metil-1-pentena. Nah, isomer terakhir adalah ini. Nama dari isomer ini adalah cis-3-heksena. Nah, kita masuk ke heksuna. Jadi isomer pertama ada ini dia. Nah, nama dari isomer ini adalah 3-heksuna. Lalu isomer kedua adalah ini. Nah, nama dari isomer ini adalah 4-metil-2-pentuna. Nah, isomer yang ketiga adalah ini. Nama dari isomer ini adalah 3,3-dimetil-1-butuna. Sifat fisik alkana. Yang pertama, alkana memiliki titik didih dan titik leleh yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Yang kedua, alkana bersifat nonpolar sehingga ia tidak larut dalam air tetapi ia larut dalam pelarut nonpolar.
Yang ketiga, semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Sifat kimia alkana. Yang pertama, alkana relatif stabil dan sulit bereaksi karena ikatan CH dan CC-nya yang kuat. Yang kedua, ketika pembakaran alkana berhasil, maka ia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sifat fisik alkena dan alkuna pada umumnya sama, yaitu pertama, mereka tidak dapat larut di dalam air, tetapi mereka dapat larut di dalam pelarut organik nonpolar. Yang kedua, semakin panjang rantai karbon, maka akan semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Yang ketiga, pada jumlah karbon yang sama, percabangan akan mempengaruhi titik didih dan titik lelehnya. Jika cabang terus bertambah, maka titik didih dan titik lelehnya akan terus menurun. Yang keempat, ini adalah perbedaan di antara alkena dan alkuna. Pada keadaan fisik suhu ruang alkena, ketika C-nya berada di C2 sampai C4, maka wujudnya akan berbentuk gas. Sedangkan ketika C-nya berada di atas C5, maka wujudnya akan cair atau padat. Sifat kimia alkena dan alkuna. Yang pertama, alkena lebih bereaktif dibandingkan alkana, dan alkuna lebih bereaktif dibandingkan alkena maupun alkana. Karena keduanya memiliki rangkap, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi mereka lebih mudah bereaksi. Yang kedua, alkena maupun alkuna dapat mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi dengan adanya penambahan O2 atau oksigen. Jika pembakaran sempurna, maka akan menghasilkan karbon dioksida, dan jika tidak sempurna, maka akan menghasilkan karbon monoksida. Yang keempat yaitu ikatan rangkap di alkena maupun alkana menyebabkan senyawa tersebut mengalami reaksi adisi atau reaksi penambahan. Nah, dari reaksi penambahan ini dapat terbagi lagi menjadi hidrogenasi, halogenasi, dan lainnya. Lanjut dalam penggunaan heksana. Heksana sering digunakan untuk mengekstraksi minyak nabati dari biji-bijian dan sayuran serta bertindak sebagai bahan pembersih. Heksana memiliki tingkat penguapan yang tinggi dan titik didihnya yang rendah. Titik didihnya yang rendah memungkinkan heksana mempertahankan keadaan cairnya pada suhu yang dingin. Tingkat penguapan heksana yang tinggi memungkinkan pelarut ini mengekstraksi minyak dalam jumlah terbesar dalam waktu tercepat. Yang kedua ada penggunaan heksana. Heksana lebih banyak digunakan untuk menjadi media reaksi kimia yang dimana heksana ini menjadi pelarut yang berguna dalam reaksi kimia organik. Yang ketiga ada penggunaan heksuna. Heksuna ini tidak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi heksuna ini lebih banyak digunakan untuk menjadi bahan dasar dalam membuat senyawa kimia lain yang lebih kompleks. Sehingga penggunaan heksana ini sendiri lebih banyak diterapkan di laboratorium. Lanjut ke dalam manfaat. Yang pertama ada heksana. Manfaat heksana ini adalah membantu mempercepat proses ekstraksi minyak. Heksana sering digunakan dalam bidang industri, yang dimana sering digunakan dalam proses ekstraksi minyak dari biji-bijian dan sebagainya. Penggunaan heksana membuat ekstraksi minyak lebih efisien dan menghasilkan minyak yang lebih murni dan lebih stabil. Yang kedua ada heksana. Heksana ini menjadi media reaksi kimia yang membantu sebagai pelarut dalam reaksi kimia organik, sehingga membuat heksana ini berguna untuk riset kimia organik dan dalam bidang farmasi. Yang ketiga ada heksuna. Heksuna ini tidak banyak digunakan dalam proses industri, tetapi heksuna ini lebih sering digunakan dalam laboratorium, yang dimana heksuna berguna sebagai bahan dasar untuk membentuk senyawa kimia lain yang lebih kompleks. Menjelaskan dampak negatif dari heksana dan heksuna. Pertama ada heksana. Dampak negatif dari heksana adalah mudah terhirup dan bisa menyebabkan kerusakan panas saraf yang berlangsung lama, bahkan permanen. Yang kedua ada heksana. Heksana adalah cairan yang mudah terbakar. Yang ketiga ada heksuna. Heksuna adalah senyawa yang bisa menyebabkan iritasi, kebakaran dan ledakan karena sifatnya yang mudah terbakar.